Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamalia. Saya sekarang akan membuat sebuah aplikasi hotel dari NetBeans, aplikasi Java. Yang pertama, kita buka exam dahulu, lalu kita klik start pada modul Apache dan MySQL. Ini sudah terstart. Lalu kita buka SQL Lab-nya. Ini SQL Lab-nya kita buka, lalu dikonekkan. Di sini pertama-tama kita akan membuat DB hotel dengan cara klik kanan pada root, lalu create database. Di sini buat DB hotel, lalu di create. Jika sudah di create, maka akan menjadi seperti ini, DB hotel. Kemudian kita buat tabelnya dengan cara klik kanan pada tabel, lalu create table. Ini dia akan buat seperti ini. Kemudian kita buat tabel pelanggan seperti ini. Tabel pelanggannya, nama tabelnya kita isi dengan tabel pelanggan, lalu nama kolomnya kita isi, data tipenya kita isi, kita pilih, terus lainnya kita isi, dan di master atau transaksi kita menggunakan primary key sebagai penghubungnya. Lalu jika sudah selesai, kita save, klik save di bawah ini. Setelah itu kita buat tabel kamar seperti ini. Lalu detail pembayaran seperti ini saya buat. Detail pembayaran tidak menggunakan primary key karena dia merupakan dari tabel transaksi pembayaran. Ini dia tabel transaksi pembayaran yang saya buat. Kemudian kita membuka NetBeans. Ini NetBeans-nya sudah terbuka. Kemudian kita membuat database hotel dengan cara klik new project, lalu di sini pilih Java application, lalu next. Di sini kita buat DB hotel. Nih, di sini di create main class, nggak usah dicentang. Kemudian browser untuk mencari lokasi menyimpan project yang kamu buat, lalu difinishkan. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian pada hotel, kita pada search pack kita membuat packnya, Java packnya dengan cara klik kanan new Java pack, lalu kita buat namanya. Saya membuat namanya hotel. Terus ini dia hotelnya, Java packnya. Kemudian untuk membuat formnya, kita klik kanan pada Java packnya tadi, lalu JFrame form. Ini nama kelasnya kita buat. Ini dia kamar, pelanggan, pembayaran, pemesanan kamar. Ini saya telah membuatnya. Jadi nanti kita akan buat misalnya kamar ini, lalu kita klik finish. Jika sudah, maka akan seperti ini. Ini tampilan awalnya sebenarnya kosong, tetapi saya mengisinya dengan cara pada properties ini, pada palet ini kita mengambil label. Ini bentuknya label. Di sini combo box. Ini text field. Ini text field. Yang ini button nih. Yang ini tabel. Pertama, untuk membuat edit teksnya dengan cara klik kanan edit text, atau klik pada tempat labelnya, lalu kita spasi saja. Nih, dia akan mengeditnya. Lalu untuk change variabelnya dengan cara klik kanan change variable name, kita rubah dari txt1 menjadi txt_id dan seterusnya. Pada combo juga begitu, tapi pada combo kita untuk membuat item, di sini kan pilih ini merupakan item, jadi
kita klik kanan properties, lalu di sini pilih pada model, kita buat pilih laki perempuan. Ini merupakan cara mengganti itemnya. Di sini kita klik, boleh juga di sini kita membuatnya. Lalu pada button itu hanya membuat seperti biasa dengan change variable dan edit text saja. Sedangkan pada tabel ini kita membuat titelnya, judul, nomor, ID pelanggan seperti ini. Kita dengan cara klik kanan, lalu properties, ini model, ini kita ganti judulnya dengan yang kita akan buat, kita samakan sama yang di form. Lalu di sini jika ingin menambahkan titel judulnya lagi, ini kita klik insert. Tetapi jika kita ingin menghapusnya, kita delete aja. Lalu barisnya kita jadikan 0 saja. Lalu setelah itu oke kan, lalu di close. Kemudian kita membuat koneksinya. Pertama kita buat di library-nya dulu, klik kanan add library, lalu kita pilih MySQL JDBC driver, lalu di add library kan. Ini dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita buat deklarasinya. Ini dia deklarasinya, ada connection, statement, result set, string. Kemudian kita membuat koneksi hotelnya. Pada koneksi hotel di sini kan ada for name dan get connection. Di sini didapat dari service dengan cara database, klik kanan new connection. Ini drivernya kita ganti jadi MySQL connector, lalu di next kan, lalu databasenya kita ganti dengan nama DB yang kita punya. Saya mempunyai DB hotel. Maka setelah itu jika kita tes connection, maka connection berhasil, lalu di finishkan. Kemudian akan muncul seperti ini, dia telah terkoneksi. Jika dia jika dia retak, maka dia tidak terkoneksi atau tidak connect. Terus membuat koneksi hotelnya seperti ini kita buat. Terus kita buat pesannya dengan membuat hore berhasil. Jika tak berhasil, dia koneksi gagal. Lalu kita panggil di public pelanggannya. Kemudian kita buat private void, kosongkan untuk mengosongkan data-data yang di sini. Jika sudah terisi, kita kosongkan. Setelah itu kita membuat tampil pelanggannya. Tampil pelanggannya ini berdasar grid add column ini berdasarkan tabel yang ini. Kita tadi membuatnya grid pelanggan, maka di sini namanya grid pelanggan. Nih, di sini grid pelanggan. Di sini ini harus berdasarkan yang di sini ya, berdasarkan ini tabel di situ sama. Lalu di sini dia select, mengambil dari tabel pelanggan. Sini get string, ini berdasarkan ini nomor 1, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Sini dia. Kemudian jika dia enggak gagal, maka dia akan menampilkan gagal tampilkan data pelanggan. Kemudian kita membuat tombol simpan. Tombol simpan kita buat seperti ini. Ini tombol simpan. Terus di sini kita buat ID sama dengan txt ID, di mana txt ID ini merupakan teks yang ada di sini. Nih txt ID. Terus di sini ID ini kita buat dulu sebelumnya di sini di bawah create. Ini string host, string ini biar dia menampilkan. Maka dia telah ada di Netsbin.
Kemudian di sini kita masukkan ke dalam tabel pelanggan, ID pelanggan sampai email ini harus sama dengan SQL yang telah kita buat seperti ini. Kemudian dia tabel pelanggannya harus sama. Kemudian di sini jika ada pesan, jika dia berhasil maka datanya sudah disimpan, jika tidak maka datanya yang diinput salah. Kemudian kita membuat button ubah. Button ubahnya itu kita klik saja, klik pada button ubah seperti ini, lalu kita buat di dalamnya ID txt ini kita copy dari btn simpan, kita ganti hanya di SQL ini aja seperti ini, kita ganti. Tadi yang insert kita jadikan update, lalu tabel pelanggan, nama pelanggan ini harus berdasarkan SQL-nya, nama yang ini, yang warna hijau ini berdasarkan yang kita buat string tadi. Lalu kita membuat button hapus. Button hapus ini kita buat dari sini. Nih, tadi kita copy saja dari button ubah. Lalu di button ubah kita hanya mengambil ID txt ID aja. Lalu di sini SQL update tadi kita ganti menjadi delete, dimana dia merupakan ID pelanggan. ID pelanggan ini harus sama dengan yang di sini. Dan kemudian tadi yang dihapus simpan itu sesuaikan sama di mana dia ditaruh. Misalnya di button hapus maka dirubah menjadi dihapus. Oke. Kemudian kita ke batal. Batal kita hanya memanggilkan kosongkan. Kemudian pada keluar kita membuat seperti ini source-nya. Jika dia menggunakan pesan, apabila dia yakin ingin keluar maka klik yes, jika tidak maka klik no. Setelah itu tadi saya lupa yang seperti ini, tampilkan barang, kosongkan, itu kita tampilkan dahulu kita panggil dia di public pelanggan agar dia nampil. Kita tes yang telah kita bahas. Ini tandanya hore berhasil, ini tandanya berarti dia telah terkoneksi. Maka oke. Kemudian ID pelanggan ini ada nomor 123 ini, dia berarti telah menampilkan data pelanggannya, berarti dia telah berhasil. Terus kita buat di ID pelanggan file yang baru ya, 009 0010, lalu nama pelanggannya Lily, kita buat jenis kelaminnya perempuan, WNI, alamatnya Jalan Endos, lalu nomor HP-nya 089 bla 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 bla, lalu emailnya lily@gmail.com, lalu kita simpan. Datanya sudah tersimpan. Ini dia data kita yang kita buat tadi. Terus kita lupa, maaf, di sini tadi untuk menampilkan kembali data yang sudah ada, maka kita menggunakan keypress pada txt ID nih. Caranya seperti ini. Klik kanan pada txt ID, event, lalu key, lalu keypress. Di sini kita buat sini, ini ada nih txt ID. Kita ambil dari form pelanggan, yang kita ambil hanya ID pelanggannya saja, lalu di bawahnya mengikuti txt nama, combo jenis, warga. Ini berdasarkan yang akan kita tampilkan. Ini berdasarkan tabel pelanggan yang telah ada. Kita coba kembali. Sini kita panggil yang file 009. Pelanggan 009. Lalu di enter, maka data telah ditemukan. Berarti keypressnya berhasil. Kemudian kita rubah
perempuan menjadi laki-laki, WNI jadi WNA. Coba kita ubah, maka data sudah diubah, berarti button ubahnya berhasil. Dan untuk dihapus, kita panggil pelanggan nomor 005, kita enterkan, lalu data ditemukan, maka kita hapus. Ini muncul data sudah dihapus, berarti button hapusnya berhasil. Dan kemudian kita untuk membatalkannya, kita coba saja dengan pel 010, pelanggan 010, kita enterkan, maka muncul, lalu kita klik batal, maka dia akan kembali ke seperti semula, lalu keluar yes atau no, kita yeskan. Kemudian kita ke pembayaran seperti ini bentuknya. Saya buat formnya seperti ini, ada nomor transaksi, ID pelanggan. Ini ID pelanggan sama kode pelanggan, kode kamar ini merupakan master. Ini DC tanggalnya. Pertama kita buat dulu koneksinya sama seperti yang tadi, begitu juga dengan kosongkan. Yang berbeda di sini hanya kita daftar pelanggannya di sini kita membuat private void yang baru, yaitu private void daftar pelanggan. Lalu CMB pelanggannya kita pilihkan jika dia nanti mau menampilkan anggota-anggota yang telah ada. Ini kita pilih, lalu di sini kita panggil dia ID pelanggannya. Kemudian untuk menampilkan di sini di teks, klik kanan pada ID pelanggan, lalu event, lalu item test change. Di sini kita isi seperti ini. Try SQL select from tabel, di mana dia menggunakan ID pelanggan. Di sini dia ID pelanggan tadi, lalu ID pelanggan itu berada di combo pelanggan. Kita taruh di combo pelanggan. Di sini txt nama, set text. Ini txt nama tadi, ini text field. Di sini nama pelanggannya harus berdasarkan SQL yang kita buat. Kemudian di sini kita membuat kode kamarnya sama dengan kode ID pelanggan, cara buatnya untuk menampilkannya. Kemudian jika telah dibuat kode pelanggannya atau ID pelanggannya, kita panggil dahulu di public pembayaran, biar dia memunculkan data-data yang telah ada. Setelah itu kita membuat tanggal masuk dan tanggal keluar ini sama dengan cara klik kanan event, lalu property change, ini dia research-nya seperti ini. Research-nya simple format, ini tanggal ini kita buat dulu di atas string tadi. DC masuknya, ini DC masuk ini merupakan yang ada di form tadi. Ini format yang akan kita gunakan untuk tanggal. Kemudian kita lanjutnya kita ke button lihat. Di button lihat ini kita akan ada mendapatkan lama inap ini didapat dari tanggal keluar dikurang tanggal masuk, dan pada total biaya didapat dari harga kamar dikali lama inap. Uang muka didapat dari total biaya dibagi 2. Lalu kita coba, kita buat codingnya, dilihat. Ini dia, maaf, source-nya ya. Di sini source-nya. Ini source untuk tanggal, untuk pengurangan tanggal. Di sini untuk mendapatkan total biaya, ini dia harga kamar dikali lama, uang muka sama dengan total biaya dibagi 2. Kemudian pada jumlah bayar, untuk mendapatkan kembali, kita dapatkan dari jumlah bayar dikurang total biaya dengan cara klik kanan pada jumlah bayar,
lalu event, lalu key release. Ini dia source-nya, kembali sama dengan bayar kurang total biaya. Kemudian pada tambah, kita buat dulu membuat proses tambahnya terlebih dahulu. Di sini proses tambahnya. Ini proses tambahnya. Ada 6 karena dia ada 6 di sini, 2, 4, 6. Makanya di sini buat 6 dari 0 dulu baru sampai 5. Ini combo pelanggan, ini merupakan ID pelanggan. Ini proses tambah ini dimasukkan ke dalam detail. Makanya di sini nanti kita membuatnya hanya kita panggil proses tambah saja. Setelah itu kita buat yang kurangnya untuk hapusnya, hapus di tabel detailnya itu pada tombol kurang. Ini dia default tabel. Ini untuk tabelnya didapat dari nama tabel tadi. Ini nama tabel tadi. Ini dia. Kalau mau dihapus tabel yang tadi barisnya, jika iya maka nanti terhapus, jika tidak maka tidak terhapus. Lalu kita buat tombol simpannya. Tombol simpannya klik 2 kali. Ini tombol simpan. Sebelumnya kita buat dulu detail simpannya. Nih, simpan detailnya. Simpan detail. Ini jumlah barisnya kita buat. Terus grid detail ini merupakan dari tabel tadi. Ini kita panggil jika tabelnya kosong, makanya tabel masih kosong katanya. Terus dia jika jumlahnya dia lebih dari jumlah baris kan, makanya dia nanti masuk ke insert into tabel detail pembayaran. Di detail pembayaran ini kode transaksi sampai total biaya ini harus sama dengan SQL yang ada yang kita buat, yaitu di tabel pembayaran. Ini dia harus sama. Ini dia harus sama kan. Terus di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Ini kan 6 nih. 2, 4, 6. Ini termasuk juga. Tetapi karena dia di tabelnya hanya 2, 4, 6, ini merupakan 0, ini 1, 2, 3, 4. Maaf, ini merupakan ini untuk value pertamanya 0, 1, 2, 3, 4. Oke, di sini kita buat nih txt nomornya 1, 0, 1, 2, 3, 4. Maaf, ini nih di sini dia. Nomor ini merupakan nomor transaksi, karena dia enggak termasuk makanya dia taruh di atas. Ini karena dia ada di kolom. Lalu jika berhasil dia akan memunculkan berhasil menyimpan, jika gagal maka gagal menyimpan. Lalu pada tadi kita lanjut ke simpan ya. Simpan di sini kita buat kode source-nya seperti ini. Ini source-nya. Ini kita buat string dan in-nya. In-nya untuk harga, untuk angka. Kalau string ini itu bukan angka, selain angka alfabet lah. Terus di sini ada nomor, ID, kode. Ini berdasarkan txt-nya agar dia mengetahui nomor ini. Terus di sini insert tabel pembayarannya. Untuk simpannya masuk ke tabel pembayaran. Untuk masuk ke SQL ini, maka kode sampai kembali ini harus sama dengan SQL di sini. SQL transaksinya harus sama. Kemudian di sini nomor ID ini telah ada, sama tadi caranya kayak tadi di pelanggan tadi. Kemudian kita tampilkan
kita panggil simpan detailnya untuk tersimpan juga. Setelah itu ini dia, ini setelah itu kita membuat batal kita hanya panggil kosongan saja. Keluar juga sama seperti yang tadi, ini dia. Kita coba jalankan. Oke, berhasil, berarti sudah berhasil. Nomor transaksinya kita coba, nomor 98. Ini pelanggannya nomor ini. Kita lihat ini dia namanya tadi kan didapat dari uang muka, dapat dari total biaya ini, total biaya didapat dari perkalian dari harga dan lama inap dapat dari tanggal keluar dan dikurang tanggal masuk. Terus kita tambah, ini dia muncul di tabel detailnya. Kemudian pada jumlah bayarnya kita buat segini banyak, kemudian kita simpan. Nih, berhasil menyimpan ini merupakan berarti dia berhasil tersimpan di detail. Lalu dia akan muncul nih data yang diinput salah karena dia nomor transaksi yang 98 nih udah ada di transaksi pembayaran. Lalu kita ganti nomor transaksinya dengan nomor 88, maka kita simpan. Berhasil menyimpan, kembali menyimpan dia, lalu sudah disimpan ke pembayaran. Ini dia tersimpan kan. Kemudian kita buat lagi file 034. Sini kita pilih ini kita pilih ini, lalu di sini kita pilih 7, ini 22, kita lihat ini, lalu tambah, ini dia muncul. Pembayarannya kita buat segini harganya, lalu simpan berhasil. Kemudian di sini kita hapus yang ininya, lalu hapus yes, keluar. Oke, dah, dia telah berhasil. Sekian tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.